bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang, badai menerta. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Engkaulah Tuhan, Engkau adalah gembala kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkau yang memberi kami, Tuhan, kuasa-Mu, yang memberikan kepada kami kebenaran-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Syukur kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Sungguh Engkau baik bagi kami Bapa. Terima kasih untuk Engkau melindungi kami. Terima kasih Engkau menilai kehidupan setiap kami malam hari ini. Baik kami yang ada di studio maupun seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini, ataupun di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu juga kami boleh Tuhan belajar untuk bagaimana kami dapat
meningkatkan iman kami, percaya kami, keyakinan kami kepada Engkau. Lewat bulan Oktober ini, kami mau untuk mengalami kehidupan kami, mengalami peningkatan Tuhan. Kami di grade up, kami boleh mengalami dimensi-dimensi kehidupan kami yang naik Tuhan. Karena kami mau mengalami pengalaman yang lebih lagi dengan Engkau. Oleh sebab itu malam ini Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau juga dapat menilik seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ini secara live ataupun yang nanti delay sebentar Tuhan. Pengurapan Tuhan ada atas setiap kami Tuhan untuk malam hari ini lewat Empower Night. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikan pengajaran di kesempatan di malam hari ini Bapa. Terpuji bagi nama-Mu. Inilah yang menjadi syukur kami kepadamu Bapa. Kami memulaikan Empower Night kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, shalom, salam sejahtera buat kita semua, Bapak, Mama, Saudara yang berada di rumah. Kita jumpa kembali di Empower Night di hari Rabu ini. Yang luar biasa bahwa kita sudah mengikuti dari minggu kemarin bicara tentang bagaimana kita harus meningkatkan iman kita, ya, karena kita tahu kondisi-kondisi yang Tuhan izinkan terjadi sudah semakin sulit, ya, tantangannya sudah semakin besar, ya, intensitasnya juga sudah semakin banyak, dan inilah yang sedang terjadi bahwa iblis pun sedang mengarahkan panah api yang ditujukan kepada kita, dan kita belajar untuk bagaimana kita menggunakan salah satu perlengkapan senjata yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu yang namanya perisai iman. Dan malam hari ini Bapak Ibu, dengan tema kita di bulan ini tentang upgrade, bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita, bagaimana kita meningkatkan iman kita, bagaimana kita meningkatkan pemahaman kita, pengetahuan kita tentang kebenaran, sehingga hidup kita akan semakin naik Bapak Ibu. Dan tentunya ada faktor-faktor yang dapat menjadi faktor kunci untuk kita dapat mengalami yang namanya upgrade Bapak Ibu. Karena antara upgrade dan downgrade, antara naik dan turun, maka kita pilih, kalau mau pilih lebih mudah, maka lebih mudah kita akan memilih yang namanya downgrade atau turun Bapak Ibu. Coba saja kita coba naik satu bukit mungkin, maka kita membutuhkan usaha ekstra untuk kita bisa sampai ada di puncak. Tapi waktu kita sudah ada di puncak dan kita akan kembali turun ke tempat di mana kita naik, maka kita sangat enteng, ya. Kita enak saja, mudah untuk kita melangkahkan kaki kita tinggal angkat kaki yang satu, otomatis dia turun karena ada yang namanya hukum gravitasi, yang dimana kita pasti di mana saja kita berada, pasti kita akan dibawa dari tempat tinggi turun tanpa ada usaha apapun. Ya, coba-coba aja kalau kita menjatuhkan diri dari bangunan yang bertingkat 11 mungkin 12, maka tidak perlu kita mau mukuh atau memaksakan diri, maka begitu cepat kita akan sampai di bawah karena ada yang namanya hukum gravitasi Bapak Ibu. Tetapi untuk naik itu, maka tidak mungkin kalau kita hanya pasrah saja, oke, saya mau mengalami upgrade, saya mau mengalami peningkatan, maka saya nyanyikan lagu Aku Berserah dan kita berserah dan kita tidak akan naik-naik. Kenapa? Karena untuk naik, untuk mengalami yang namanya peningkatan, maka memang itu dia memerlukan usaha. Dan kalau saya membaca dari satu pembacaan Filipi pasal yang ketiga, nah, mari kita belajar satu teladan yang diberikan oleh seorang rasul yang
hidupnya sebenarnya sangat luar biasa karena waktu dia belum mengenal kebenaran, dia juga begitu sangat komitmen untuk perintah-perintah yang ternyata itu bukan itu yang Tuhan mau, dan akhirnya waktu Tuhan menangkap dia, dan akhirnya dia menjadi seorang pemberita kebenaran tentang kerajaan yang luar biasa. Dan inilah kehidupannya, yaitu dalam Filipi pasal yang ketiga, Filipi yang pasal yang ketiga, ayat yang ke sabar. Ya, mana dia? Oke, kita membaca mulai ayat yang ke-10 saja. Filipi pasal 3 mulai ayat yang ke-10. Demikian dia berkata dari firman ini, yang ku kehendaki, ini perkataan daripada Rasul Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di sini, di ayat yang ke-10 dimulai dengan yang ku kehendaki. Yang ku kehendaki, yang Paulus kehendaki, yang Paulus mau. Sebelum dia menyatakan ini yang aku kehendaki atau yang aku inginkan, yang aku mau, maka di ayat-ayat yang sebelumnya dia juga sudah memberikan sesuatu yang dimana dia membuat satu keputusan, yaitu bagaimana dia melakukan sebelum dia berjumpa dengan Kristus, dia melakukan hal-hal yang dia anggap itu menguntungkan. Dia anggap itu membuat dia bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi ternyata dalam ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena itu dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ada kata melepaskan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus dia memutuskan, dia memilih untuk melepaskan apa yang dia pegang selama ini demi dia mengenal atau berjumpa dengan Kristus, dengan kebenaran kerajaan Allah. Sehingga ayat yang ke-10 inilah yang menjadi katakanlah suatu komitmen daripada Paulus, yang dimana dia bertekad, dia menghendaki. Makanya malam hari ini Empower Night malam hari ini diberi judul determination atau determinasi. Kalau kita terjemahkan itu kebulatan tekad, ya, bertekad. Tadi sambil ngobrol ringan ke teman-teman di studio, kalau bicara tentang upgrade, maka memang harus ada usaha. Harus ada usaha, maka yang paling menentukan itu adalah orang yang bersangkutan. Kalau kita bicara kita mau naik, maka kita harus berusaha. Kalau kita bicara kita mau meningkat, maka kita harus memiliki yang namanya tekad. Kalau Paulus tadi dia katakan yang menjadi kemauanku, yang ku kehendaki itu adalah pengenalan akan Allah.
Jadi Paulus itu dia bertekad untuk mengenal Allah, mengenal kebenaran Allah, yang dimana dengan dia mengenal kebenaran Allah, dia tahu kehendak Allah, sehingga dia dapat melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang Allah kehendaki, bukan atas yang dikehendaki oleh mungkin agama, oleh mungkin pemimpin-pemimpin agama, tetapi dia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah yang sudah memanggil dia, yang sudah menangkap dia. Contoh hidup yang betul-betul maksimal dan efektif sejak dia mengalami perjumpaan dengan Kristus adalah Paulus. Karena sejak waktu itu, titik balik kehidupan Paulus, dia menjadi seorang pribadi yang sangat efektif, yang sangat maksimal melaksanakan penugasan yang Tuhan berikan kepada dia. Maka itu dimulai dengan apa? Dengan determinasinya. Dimulai dengan apa? Dengan kemauan. Dimulai dengan apa? Dengan kehendak atau kebulatan tekadnya. Itikadnya untuk apa? Untuk dia mau mengalami yang namanya peningkatan. Untuk dia mau mengalami yang namanya dia bisa dipakai Tuhan dengan lebih lagi. Karena katakanlah tahun-tahun yang dia lalui sebelum dia berjumpa dengan Kristus, dia begitu menguber-uber pengikut-pengikut Kristus. Dia berusaha untuk membunuh, dia minta surat legalitas dari Mahkamah Agama. Dengan surat itu maka dia dengan bebas dapat menguber-uber para pengikut jalan Tuhan untuk dia bunuh. Tapi ternyata apa yang dia lakukan itu salah besar, sehingga waktu dia berjumpa dengan Kristus, maka seolah-olah dia ingin menebus apa yang sudah dia lakukan selama ini, yang ternyata sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu malam hari ini, sebagai orang-orang percaya, kita menyadari bahwa ada banyak hal yang merintangi kehidupan kita. Ada banyak katakanlah tantangan-tantangan yang dimana kita berusaha untuk bagaimana tantangan ini berusaha untuk menghentikan kita, berusaha untuk mungkin membuat kita tidak fokus kepada panggilan Tuhan, kepada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita membutuhkan yang namanya tekad, kita membutuhkan yang namanya kemauan, kebulatan tekad kita, yang dimana itu dapat mendorong kita untuk kita dapat menerobos termasuk tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita. Wow, yang dialami oleh Paulus luar biasa, karena tantangan-tantangan yang dihadapi, dia hampir dibunuh, bahkan dia harus diloloskan lewat keranjang di jendela, dan akhirnya dia diloloskan untuk lolos dari kejaran daripada para pemimpin-pemimpin pada waktu itu yang berusaha untuk membunuh Paulus, Bapak Ibu. Nah, saya membaca satu tulisan yang di situ dia berbicara tentang ada 3 tipe manusia. Ini diperkenalkan oleh Stoltz, ya, seorang psikolog yang dimana dia mengelompokkan individu itu di dalam dia menyelesaikan masalah, waktu dia menghadapi tantangan-tantangan, maka dia mengelompokkan ada 3 kelompok individu atau 3 kelompok manusia, yang dimana tipe individu ini yang pertama yang namanya quitter, yang kedua camper, dan yang ketiga itu climber. Ya, quitter ini adalah kelompok atau tipe orang-orang yang mudah menyerah. Ya, quitter. Tipe seperti ini adalah tipe manusia yang selalu menyerah dengan keadaan dan yang tidak ingin menghadapi masalah. Atau bisa dikatakan setiap ada masalah yang datang maka ia mungkin panik, dia ketakutan, dan sering orang menyebut ini sebagai manusia pengecut. Ya, itu tipe quitter, ya, menurut si Stoltz ini, Bapak Ibu. Kemudian tipe yang kedua itu adalah tipe camper. Camper itu dari kata camp, atau orang yang suka camping, orang yang suka berkemah. Jadi tipe yang kedua itu adalah camper, orang yang suka berkemah, di mana orang itu
pada satu titik tertentu dia berhenti. Dia berhenti di satu titik itu, kemudian dia bikin kemahnya. Maka dia tinggal di tengah, mungkin dia sedang mendaki, ya dia bikin kemahnya, lalu mungkin dia istirahat di situ, mungkin dia akan masak untuk dia makan di situ, ya. Jadi tipe camper ini masih bisa dikatakan dia berani menghadapi tantangan dibandingkan dengan tipe yang pertama tadi, quitter tadi. Namun sayangnya hingga waktu atas atau dalam batas waktu tertentu saja untuk tipe camper ini yang suka berkemah. Nah, umumnya mereka ini terlalu sering kehilangan fokus kepada tujuannya karena setelah mencapai satu tingkat tertentu misalnya dari pendakiannya, maka ia kemudian berhenti dan mungkin menikmati pemandangan, menikmati udara, kenyamanan yang ada, pemandangan yang indah yang ada di sekelilingnya, maka sesegera mungkin ia mengakhiri mungkin pendakiannya dan dia bisa mungkin bersantai di situ dan tidak berupaya untuk dia mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi. Dia sudah ada di zona nyaman, ya, tidak mau meninggalkan zona nyaman yang telah dicapainya. Nah, tipe camper ini cenderung selalu merasa cepat puas dengan apa yang dicapainya. Lambat laun maka tantangan pun semakin berat dan ya kita tahu hidup di dunia ini persaingan semakin apa? Selain berat apa? Keras, ketat. Akhirnya bisa saja tipe camper ini dia akan berubah menjadi seorang quitter karena hilangnya semangat dalam berjuang menghadapi tantangan. Tipe yang terakhir, nah ini tipe yang sesuai dengan tema kita di bulan ini, upgrade, naik ya, yaitu yang disebut dengan climber atau pendaki, Bapak Ibu. Ya, tipe ini adalah pantang menyerah, ya, pantang untuk dia berhenti. Jadi climber ini adalah orang-orang yang dimana mereka berhasil mencapai puncak pendakian mereka, Bapak Ibu. Mereka ini tidak kenal lelah dan senantiasa terfokus pada apa yang menjadi tujuan mereka. Kalau mereka mau mendaki untuk mencapai puncak dari satu gunung, maka dia akan terfokus kepada usaha pendakian tanpa dia menghiraukan apapun keadaan yang ada di sekitarnya atau yang ada di hadapannya. Tidak peduli itu dia hujan, tidak peduli itu dia panas, maka dia selalu memikirkan bagaimana segala kemungkinan-kemungkinan jika ia menemukan hambatan-hambatan atau penghalang, katakanlah itu menemukan hambatan mungkin batu ataupun keadaan-keadaan yang terjal, yang susah untuk dia naik lebih ke atas lagi, maka dia akan berusaha mencari jalan yang lain. Jadi tipe climber ini adalah orang yang tidak mudah menyerah. Makanya kalau saya meminjam istilah daripada Pastor Murph Westbrook, orang tua rohani kita, dia punya statement yang luar biasa. Dia katakan, a winner never quitter, a quitter never win. Jadi kalau saya terjemahkan, pemenang itu adalah orang yang tidak atau tidak pantang menyerah, tidak mau berhenti. Tapi orang yang pantang berhenti, dia tidak akan menjadi pemenang. Bapak Ibu, untuk kita naik, untuk kita bisa mengalami peningkatan, kondisi-kondisi yang ada ini dapat membuat kita mungkin merasa lelah, betul tidak? Dan ingin untuk menyerah. Tetapi ada satu hal yang dimana alamiah dalam suatu pendakian itu, kalau kita sedang mendaki gunung, maka kita senantiasa mempertimbangkan dan mengevaluasi hasil pendakian itu untuk kita mau bergerak naik terus, kita mau untuk terus melanjutkan pendakian kita. Dan tipe climber ini adalah hidupnya itu dalam tanda kutip lengkap karena dia telah melewati dan mengalami semua tahapan-tahapan sebelumnya. Sudah sejak dari dasar, waktu dia mulai mendaki, terus dia naik,
dia naik, ada tantangan, ada rintangan yang dihadapi, tapi dia tetap dengan kebulatan tekadnya. Dia tidak gampang menyerah. Pengalaman saya tahun 92 yang sempat ada di Australia Tengah dan mendaki yang namanya gunung batu terbesar di dunia, Ayers Rock. Mendaki itu, pulang pergi itu kalau dihitung itu 2 jam setengah. 2 jam setengah. Jujur waktu itu karena saya juga baru pertama kali mendaki, dan di tengah pendakian itu saya sudah bilang sama teman, ada namanya Bro John, ya, Brother John, blasteran aborigin Australia. Saya sudah bilang sama dia, sudah biar saya sampai di sini saja. Karena saya memang sudah capek, memang ada air minum. Dia bilang begini, kamu sudah datang jauh-jauh dari Indonesia, sebenarnya tidak jauh-jauh karena cuma 1 jam seperempat dari Kupang ke Darwin dengan pesawat. Ini gunung batu terbesar di dunia. Kamu sampai di puncak itu merupakan satu kebanggaan. Wah, waktu dia bilang kalau kamu sampai di puncak itu merupakan satu kebanggaan, saya ingat saya dari Indonesia, datang dari Manado, dari kampung sana juga, dan saya berpikir betul ya kalau saya sampai di puncak. Dan akhirnya saya kumpulkan lagi energi saya dan saya buat satu kebulatan tekad. Saya katakan saya akan lanjutkan. Akhirnya benar, waktu itu saya semangat, saya berenergi dan sampai di puncak. Di puncak itu ada tugu. Tugunya itu dalam bentuk beton yang kesannya batu, dan di situ ada laci dari besi, dan di laci itu laci yang terbuka, ada buku besar yang tebal yang dimana buku itu yang ditulis, yang tempat untuk ditulis siapa-siapa yang sudah sampai di sana. Wah itu. Jadi saya tulis nama saya, ya, alamat apa semua, dan ada satu kebanggaan tersendiri Bapak Ibu. Waktu apa? Waktu saya sudah membuat kebulatan tekad, saya sudah bertekad bahwa saya harus mencapai itu. Maka dari itu malam hari ini Bapak Ibu, biarlah kita memiliki tekad. Artinya begini, kita memutuskan untuk Tuhan. Di bulan Oktober ini, bulan peningkatan, maka saya mau untuk saya meningkat. Saya mau untuk saya bisa mengalami pengalaman naik bersama dengan Tuhan. Saya mau hidup saya di-upgrade sehingga saya bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang lebih indah lagi. Saya singgung pada hari Minggu bahwa kalau semakin kita naik tinggi, katakanlah kita naik pohon, memang memerlukan usaha, ya, kerja keras. Tapi waktu kita semakin naik, maka semakin banyak yang kita lihat, semakin banyak view yang kita bisa pandang dengan mata kita, yang dimana berbicara kalau semakin kita naik, kayak saya percaya Tuhan akan bukakan juga kebenaran-kebenarannya untuk diberikan kepada kita, sehingga kehidupan kita akan semakin maksimal. Dari sisi pribadi kita mengalami di-upgrade oleh Tuhan. Ya, kita mengalami peningkatan dari sisi iman, seperti hari Minggu kemarin saya berbicara tentang bagaimana kita harus meningkatkan iman kita. Dan mungkin kalau kita mengikuti dari ayat dasar Mas yang kita baca pada hari Minggu kemarin tentang dari iman kepada kebajikan ditambahkan kepada pengetahuan. Jadi kita harus tambahkan, kita harus naikkan lagi kebajikan, bicara tentang suatu kualitas yang baik, karakter yang baik dari hidup kita. Moral yang excellent, dalam bahasa Inggrisnya kalau saya memeriksa tadi, kebajikan itu bicara tentang karakter yang baik, moral yang baik, di mana kita harus perlu tingkatkan lagi, karena itu akan menjadi kekuatan daripada kita, bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang sebagaikan seorang pendaki gunung, yang dimana kita tidak akan menyerah, karena Tuhan sudah berikan kepada kita sejak dari dalam kandungan sifat yang namanya sifat sebagai pemenang. Bapak Ibu, ya, kalau saya gambarkan itu kemarin-kemarin tentang bagaimana sperma dia berusaha mencapai sel telur, yang dimana ada jutaan, yang dimana mereka berebut untuk bisa mencapai ke sel telur, maka ada satu pemenang, di antara jutaan satu pemenang. Artinya sejak dari dalam kandungan kita, maka sifat pemenang itu memang sudah ada. Sehingga waktu kita dilahirkan, waktu kita ada eksis di bumi ini, di dunia ini, maka ini adalah menjadi sifat kita. Kita bukan sekedar juga menang, tapi kita adalah lebih daripada pemenang. Karena
Yesus sudah menang 2000 tahun yang lalu, kita sudah diampuni dosa-dosa kita, dan sekarang kita mau menjalankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka salah satu mentalitas yang harus ada pada kita adalah kita harus memiliki tekad, Bapak Ibu. Dan itu tidak bisa diputuskan oleh orang lain. Pada waktu teman saya si Brother John ini kasih tahu bahwa kamu sudah datang jauh-jauh dan sayang gitu. Dan waktu saya dengar itu, maka saya seperti ada energi yang baru, maka saya putuskan bahwa saya harus melanjutkan, harus sampai di puncak. Waktu sampai di puncak, waktu turun sudah enak memang. Dan satu kebanggaan Bapak Ibu. Maka dari itu malam hari ini seperti Paulus, dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Dan dia terfokus kepada tujuan yang Tuhan tetapkan, yang ada di hadapannya. Jadi kebulatan tekad itu adalah kita berusaha untuk mengatasi setiap rintangan, untuk kita dapat mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Jadi kita ini sedang mendaki, kita sedang naik, kita sedang mengupgrade hidup kita. Apa yang harus kita tahu, yang ingin kita capai, kita sudah tetapkan itu. Dan Bapak Ibu, maka kita mulai melangkahkan kaki kita. Waktu kita langkahkan kaki kita, berikut kaki yang lain lagi. Kanan lagi, naik terus ya. Gerakkan terus sampai akhirnya kita bisa terus mendaki. Ingat, kita membutuhkan usaha, kerja keras. Ada hal yang bisa menggoda kita bisa kelelahan, betul ya. Kita bisa mungkin mau berhenti dan tergoda untuk kita berbalik, ya, kita merasa lelah dan mungkin merasa putus asa. Tetapi kalau kita memiliki tekad, maka kita akan terus maju, kita akan tidak menyerah, karena tekad membuat kita menjadi seorang pemenang, bukan seorang yang mudah menyerah. Biar kiranya kita memiliki ini Bapak Ibu. Saya menyampaikan pengajaran ini, tentunya saya pun harus memastikan saya memiliki tekad, saya memiliki kemauan untuk saya mau berusaha di-upgrade, mengalami peningkatan, naik. Jadi saya harus berusaha, saya harus belajar, saya harus membaca kebenaran, saya harus membaca bagian-bagian yang perlu saya baca, yang dimana akan menolong saya untuk saya bisa mengalami peningkatan. Karena dengan kita juga belajar, kita membaca, apakah kita membaca firman, membaca studi-studi tertentu, maka kita mendapatkan pengetahuan. Seperti saya sampaikan bahwa hidup kita tidak akan melampaui pengetahuan kita. Malam hari ini kita diperlengkapi, ada pengetahuan firman, biarlah hidup kita bertambah. Maka milikilah tekad itu, jangan mudah menyerah, karena Dia yang memanggil kita itu adalah setia. Dia sudah menang 2000 tahun yang lalu, dan jaminan dalam hidup kita bahwa kita memiliki Roh Kudus adalah roh pemenang. Dan bukan sekedar kita menang, tapi kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang menyatakan firman kepada setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini Tuhan. Biarlah kami diperlengkapi dengan kualitas surga, kualitas kerajaan Allah. Salah satu adalah kami memiliki determinasi, kami memiliki tekad, kami memiliki kemauan yang kuat untuk kami dapat mengalami peningkatan Tuhan. Karena yang bertanggung jawab dengan hidup kami adalah kami sendiri. Kamilah yang memutuskan apakah kami mau naik atau tetap seperti saat ini Tuhan. Ada 3 tipe tadi, tipe quitter, tipe camper, dan tipe climber. Kami mau memilih tipe climber, pendaki. Berusaha, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah Tuhan. Maka apapun tantangan, apapun rintangan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, dengan kondisi-kondisi yang ada, maka dengan iman kami Tuhan, kami mau pastikan bahwa kami akan hadapi, kami akan lewati ini, kami akan terus naik, dan kami akan menjadi orang-orang yang menang. Karena kemenangan itu adalah iman kami
yang ada pada setiap kami masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati setiap Papa Mama, Saudara yang dapat mengikuti pengajaran lewat Empower Night di malam hari ini Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, kalau ada di antara kami mungkin mengalami atau menjadi kelompok yang quitter ataupun camper tadi Tuhan, maka kami mau keluar dari zona nyaman kami untuk kami bisa ada dalam kelompok sebagai climber, sebagai pendaki yang dapat naik bersama-sama dengan Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri, untuk supaya kami semakin lebih lagi Tuhan pakai sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah kemuliaan Tuhan juga yang dinyatakan atas kehidupan kami. Engkau yang bertambah-tambah dan kami semakin berkurang-kurang. Diberkati setiap pendengar yang ada, diberkati teman-teman media yang sudah menyiapkan sehingga memungkinkan kami dapat live streaming di malam hari ini. Dan di mana saja teman-teman jemaat yang mengikuti di luar kota Kupang, biar Engkau juga yang dapat menjangkau mereka dengan pengajaran malam hari ini Bapa. Terpuji bagi nama-Mu. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur dan kami mengakhiri untuk Empower Night di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Dan semua kita katakan amin. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God.